Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trizakania Firdaus, NIM 3211181048, akan melakukan uji lipid sederhana. Alat bahan yang digunakan adalah minyak bekas pakai, minyak biasa, sabun, air putih, margarin, putih telur, labu siam, kentang, kemiri, seledri, susu putih, baking soda, betadine, kertas minyak, pipet tetes, dan santan. Bahan yang dibutuhkan ada labu siam, kentang, kemiri, dan seledri yang sudah dihaluskan. Kemudian bahan lainnya ada minyak, mentega, santan, dan susu. Pertama-tama, kemiri, kentang, labu siam, dan seledri harus dilarutkan terlebih dahulu dengan menggunakan air. Langkah berikutnya adalah menyiapkan kertas minyak di depan setiap bahan. Kemudian teteskan bahan-bahan tersebut pada kertas minyak. Diamkan selama beberapa saat, kemudian amati kembali permukaan kertas apakah terdapat minyak ataupun tidak. Uji positif ditandai dengan terdapatnya bercak lemak pada kertas. Lemak mampu membentuk noda translusen sehingga kertas menjadi semi transparan. Uji positif terhadap kemiri, mentega, dan minyak. Hal ini berarti bahwa kemiri, minyak, dan margarin memiliki komponen lipida. Uji kedua dilakukan dengan menyiapkan 3 gelas kosong, kemudian diisi masing-masing 2 sendok minyak, 2 sendok margarin atau mentega, dan 2 sendok minyak jelantah atau minyak bekas pakai. Kemudian tambahkan iodin atau betadine masing-masing 3 tetes terhadap sampel.
Kocok dan lihat perubahan warna dari masing-masing sampel. Hasilnya, iodin tidak tercampur pada minyak. Hal ini disebabkan karena minyak mempunyai sifat tidak larut dalam larut pola. Namun warna iodin tidak hilang. Hal ini disebabkan karena pastikan tidak menunggu terlebih dahulu perubahan dari warna iodin. Yang termasuk ke dalam lemak tak jenuh adalah minyak baru dan margarin. Pada uji ketiga, sebanyak 2 sendok minyak disimpan dalam 4 gelas berbeda. Kemudian ditambahkan 2 sendok air ke dalam masing-masing sampel. Pada sampel pertama ditambahkan setengah sendok soda kue. Sampel kedua ditambahkan setengah sendok putih telur, dan sampel ketiga ditambahkan setengah sendok sabun. Percobaan menunjukkan bahwa sampel yang ditambahkan air, baking soda, dan putih telur tidak bercampur seutuhnya. Sampel yang ditambahkan sabun bercampur seutuhnya. Hal ini disebabkan karena sabun mengandung emulgator. Fungsi sabun sendiri adalah untuk membersihkan minyak atau lemak. Emulsi adalah campuran antara partikel-partikel suatu zat cair atau fase terdispersi dengan zat cair lainnya atau fase pendispersi, di mana satu campuran yang terdiri dari 2 bahan tak dapat bercampur dengan satu bahan tersebar di dalam fase yang lain seperti air dan minyak. Supaya terbentuk emulsi yang stabil, maka diperlukan suatu zat pengemulsi yang disebut emulgator yang berfungsi menurunkan tegangan permukaan antara kedua fase cairan. Pada percobaan ini, sabun merupakan emulgatornya. Praktikum kali ini mungkin berbeda dengan praktikum-praktikum sebelumnya yang dilakukan offline. Pada praktikum kali ini mungkin saya sebagai praktikan merasakan kesulitan, apalagi karena saya tidak melihat secara langsung hasil dari percobaan yang dilakukan dalam video tersebut. Tapi saya bersyukur karena pada praktikum kali ini bisa saya kerjakan dengan lancar sampai akhir. Pesan saya semoga kedepannya praktikum akan lebih baik lagi meskipun hanya lewat video. Dan semoga kedepannya hasil percobaan dan video akan lebih baik lagi agar memudahkan praktikan untuk mengerjakan laporan.